Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sore, Pak. Oke, selamat sore. Lanjut. Nah, berarti masih fokus ya. Nah, ini karena masih pagi, saya yakin Anda semua masih fokus. Baik, kalau gitu kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya, baik aktivitas perkuliahan ataupun aktivitas yang lainnya. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu menggunakan peralatan peripheral. Oke, di sini ada yang tahu apa itu peripheral itu apa? Mungkin bisa bantu saya. Halo, halo. Peripheral itu apa ya? Apa sih, apa sih? Peripheral? Nah, kalau tidak tahu ada di sini jawabannya. Coba kita lihat. Peralatan peripheral bagi komputer adalah peralatan tambahan yang dipasangkan pada komputer pribadi, seperti alat cetak atau printer dan alat pindai atau scanner. Nah, itu yang dimaksud dengan peralatan peripheral. Nah, ada juga jenis koneksi antara komputer dan peripheral. Nah, antara lain koneksi dengan kabel ataupun koneksi tanpa kabel atau wireless. Nah, di sini dalam menggunakan peralatan peripheral, di sini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu mempersiapkan perangkat peripheral, kemudian yang kedua menggunakan printer, yang ketiga menggunakan scanner, dan yang keempat adalah mematikan peralatan. Oke, mudah sekali ya langkahnya adalah yang pertama, mempersiapkan peralatan peripheral. Satu, menyambungkan peralatan yang sudah. Nah, kemana nih? Peralatan yang sudah disambungkan ke perangkat komputer menggunakan jenis koneksi yang tersedia. Jadi kita menyambungkan peralatan ke perangkat komputer menggunakan jenis koneksi yang tersedia. Nah, jadi menggunakan jenis koneksi. Jadi nyambungnya ini adalah menggunakan apa? Jadi yang tadi ya bisa menggunakan kabel jenis koneksinya. Yang kedua bisa menggunakan nirkabel atau koneksi tanpa kabel. Menggunakan kabel kan ya tergantung dari kabelnya kan ada ya. Pokoknya kabel printer jenisnya banyak. Saya tidak akan sebutkan jenisnya apa saja. Yang penting lihat kabel printer apakah support dengan apa namanya dengan komputer kita atau tidak, dengan device kita atau tidak. Atau misalkan scanner apakah support atau tidak begitu kan itu. Nah, bisa dengan kabel. Nah, kalau sekarang kan sudah ini ya, sudah canggih. Bisa juga dengan tanpa kabel atau nirkabel. Misalnya apa? Misal dengan wireless atau dengan WiFi ya, itu namanya adalah apa? Namanya adalah dengan kalau WiFi itu ya, namanya apa? Frekuensi ya. Itu dengan frekuensi kan? Ya. Nah, jadi dengan frekuensi berapa begitu kan ya. Nah, ini kita bisa tahu gitu kan. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan Bluetooth. Oke. Jadi nyambungnya printer ke device kita menggunakan apa? Menggunakan Bluetooth. Yang ketiga, bisa juga menggunakan infrared. Tapi nampaknya infrared ini sekarang sudah jarang dipakai kan? Kenapa? Karena koneksinya juga ya bisa sih sebetulnya sampai dengan 10 meter ya kalau memang bagus gitu kan. Tapi biasanya yang terjadi ya ini harus berdekatan, harus nempel ya. Misalkan semeter juga, wah ini udah agak agak nggak bisa begitu kan itu. Tapi itu ya infrared ini memang agak ini ya paling tidak Bluetooth ya, Bluetooth ataupun dengan tadi ya dengan frekuensi.
Nah, misalkan kan kita tahunya ya kalau dengan frekuensi berapa? Misalkan 2,4 ya. Wireless itu kan menggunakan frekuensinya 2,4 GHz ataupun 5,5 kan. Sekarang ada dua kan? Ada 2,4, ada 5,5. Mana yang lebih kompatibel dengan perangkat Anda? Silakan disesuaikan. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang kedua, menyalakan peralatan peripheral sesuai petunjuk penggunaan. Baik printer ataupun scanner kita nyalakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketiga adalah melakukan pengaturan peralatan sesuai dengan petunjuk pengguna. Nah, ini kan kadang-kadang tidak bisa langsung dipakai kan, kita harus setting dulu kan. Alatnya udah nyambung, udah nyolok kan. Tapi biasanya kita harus menginstal apa? Menginstal drivernya dulu. Bagaimana kita menginstal driver yang misalkan printer ataupun scanner. Memang sekarang gitu kan, ada juga drivernya yang sudah terpasang ya, yang sudah terpasang otomatis. Ada juga yang memang otomatis dia sudah terpasang di softwarenya, di misalkan di Windows-nya, kalau Windows ya, gitu kan. Jadi ketika memang misalkan dicolokin, udah langsung dia udah plug and play gitu kan, VNP ya, gitu kan. Jadi langsung nyolok, langsung nyambung. Ada juga ketika dicolokin langsung dia nginstal sendiri gitu kan. Cet, gitu kan langsung ya nginstal sendiri. Kenapa? Karena softwarenya ini sudah berada pada device-nya. Nah, begitu. Itu yang pernah beberapa kali saya temukan. Mungkin teman-teman bagaimana nih? Mungkin nggak di sini ada yang di apa? Ada yang di sekolah kerjanya kan? Ada yang di apa namanya? Di percetakan gitu kan? Atau ada yang di mana juga kan banyak juga ya gitu kan. Ada yang di dinas kan itu. Kemudian yang keempat adalah aktifkan perangkat melalui perangkat lunak peripheral ya yang digunakan tadi ya. Berarti dengan cara apa tadi kita install dulu. Oke, baik yang kedua. Yang kedua adalah menggunakan printer. Ya, printer ini kan sebagai media cetak, maka kita bagaimana memasang media cetak pada printer. Kemudian yang kedua, memilih fitur dasar pencetakan melalui aplikasi yang digunakan. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pencetakan dengan melalui aplikasi yang sesuai. Nah, tentunya kan ada juga gitu kan kita harus mencetak. Untuk mencetak hasilnya baik, maka aplikasinya harus sesuai. Nah, misalkan untuk mencetak foto. Nah, untuk mencetak foto ini memang bisa gitu kan dari apa namanya aplikasi misalkan untuk foto editing gitu kan ya itu. Nah, ini bisa. Tetapi kadang-kadang ada yang memerlukan ya gitu kan khusus ya khusus gitu kan ya dia katakan menggunakan aplikasi yang khusus itu. Kadang-kadang kalau aplikasi desain grafis kan harus di ini dulu ya, harus disetting dulu. Nah, mungkin di sini pengalaman Risma ya. Risma gimana nih pengalamannya? Ketika kita nyetak ya, tentunya kan berbeda kan dengan nyetak dokumen biasa kan harus setting dulu. Padahal saya ini udah bener gitu kan. Tetapi printernya kan harus dilihat ini. Ini printernya apa nih? Eh Tintanya misalkan RGB atau CMYK gitu kan atau mungkin ada yang lainnya gitu kan ini jenisnya. Nah, jadi itu kan harus setting dulu sehingga apa? Sehingga hasilnya adalah pas. Nah, itu ya. Oke, kemudian itu dalam pencetakan atau mungkin ada ini mungkin di sini yang pengalaman Risma gimana Risma nih? Iya, betul, Pak. Jadi kalau misalnya untuk proses cetak itu settingannya harus disamain kayak settingan eh, eh, apa tuh printer gitu. Kalau Mhm. misalnya printernya si Amerika, berarti settingannya juga harus si Amerika biar nanti hasilnya maksimal gitu. Oh gitu ya. Oke. Nah, saya karena Iya. saya kurang pengalaman dalam hal apa namanya cetak mencetak, saya pernah gitu kan. Kok nyetak hasilnya jelek ya? Kata teman saya, mana lihat settingannya? Wah ini salah gitu kan. Nah itu makanya kalau untuk urusan masalah apa namanya cetak desain yang ini saya biasanya di bawah sama yang ahlinya begitu kan, biar hasilnya bagus. Walaupun kita misalkan apa namanya ngedesainnya bagus gitu kan ya biasanya gitu saya hasil desain saya udah saya kirim aja sama yang ahlinya biar saya dicetakin aja gitu kan biar hasilnya apa sempurna oke nah gitu tapi nggak apa-apa teman-teman di sini kan bisa trial and error ya gitu kan bisa uji coba begitu kan itu mungkin kalau saya kan beda lagi kan saya tingkatannya udah nggak uji coba lagi udahlah saya lebih baik saya keluarin duit gitu kan yang penting hasilnya memuaskan oke kemudian yang ketiga apa? Menggunakan scanner. Itu yang ketiga ya. Nah, di sini adalah meletakkan dokumen di scanner sesuai dengan petunjuk penggunaan.
Kemudian yang kedua, memilih fitur dasar pemindaian sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, melakukan proses pemindaian dengan melalui aplikasi yang sesuai ya. Jadi ada softwarenya, ada aplikasinya. Dan yang keempat adalah menyimpan hasil pemindaian sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini tentunya dalam melakukan scanner juga kan ada yang memang kita harus menggunakan apa namanya aplikasi khusus. Ada juga bawaan dari perangkatnya. Atau kita bisa juga menggunakan software ya atau aplikasi desain grafis yang kita ini yang kita lakukan. Misalkan saya sekarang berada atau menggunakan Corel Draw atau menggunakan ya Photoshop bisa kan menggunakan ya aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Tetapi tentunya silahkan apakah itu kompatibel dengan device-nya atau tidak gitu kan ya. Nah, kita harus uji coba terlebih dahulu. Dan yang terakhir teman-teman adalah mematikan peralatan. Nah, tentunya peralatan dimatikan ya sebelum kita meninggalkan pekerjaan. Yang pertama adalah ketika kita mematikan peralatan, maka kembalikan semua kondisi settingan peralatan ya ke pengaturan awal sesuai dengan petunjuk penggunaan. Yang kedua adalah mematikan peralatan dengan mengikuti petunjuk penggunaan. Kecuali mungkin itu adalah peralatannya adalah khusus komputernya komputer kita, gitu kan ya, komputer kita dan memang settingannya khusus gitu kan kita buat untuk komputer ini, untuk device ini, kemudian ya sesuai seperti ini maka kita simpan. Jadi tidak perlu dikembalikan ke semula kecuali itu adalah apa namanya ya semua perangkatnya digunakan rame-rame kan. Jadi eh, dikembalikannya kepada settingan sesuai dengan kesepakatan bersama. Biasanya seperti itu. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan untuk menggunakan peralatan periperal. Nah, di sini tentunya di sini adalah saya tidak akan memberikan tugas ya. Ya, tugasnya apa? Tugasnya Anda pelajari. Ya, ini kan kita hanya ngeprint kan, hanya scan gitu kan itu. Ada nggak misalkan perangkat yang lain ketika memang kita melakukan scanner gitu kan ya, itu apa namanya? Ya bisa dilakukan verifikasi bahwa itu hasilnya absah gitu kan. Ada juga gitu kan. Ada juga perangkat yang menggunakan handphone kan. Wah, ada di foto. Karena sekarang kan ada aplikasi misalkan cam scanner gitu kan. Itu adalah untuk kebutuhan yang mendadak ya. Tapi mungkin hasilnya tidak sebaik dengan scanner yang biasa begitu kan. Itu kan hanya kebutuhannya mendadak saja. Nah, baik. Ada pertanyaan silakan. Satu penanya saja sebelum kita tutup. Oke, gimana Pak Aan? Aman? Pak Agus? Aman Pak, aman. Aman. Oke, Pak Aldi. Aman Pak? Pak Yusuf? Insya Allah aman. Salah. Ini Bu Ria nih. Ria Maria. Aman, Pak. Aman. Pak Rido. Rido Roma mana? Aman Pak, aman. Aman. Pak Adi Randi? Aman ya? Bu Cucu? Aman, Pak. Aman. Oke, kalau gitu ada yang ditanyakan? Kalau belum ada nggak apa-apa. Pertanyaan disimpan dulu nanti tinggal ditanyakan di grup ya. Oke. Nah, gimana bagi teman-teman yang belum berkesempatan bergabung misalkan? Nggak apa-apa. Tidak bergabung tidak masalah. Yang penting presensinya silakan diisi ya. Dan nanti tentunya Anda silakan tonton video ini. Nah, jadi Anda menonton video ini merupakan ya bentuk daripada Anda aktif atau kontribusi mengikuti perkuliahan secara online. Oke, namun memang yang baik adalah kita langsung ya seperti ini. Baik, kalau gitu kita akan tutup dengan doa. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Wahab mana nih? Biasanya ada ya, aktif Pak Wahab. Oke, baiklah. Kalau gitu teman-teman semua, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua sehingga kita dimudahkan, dilancarkan dalam kegiatan perkuliahan kita, dalam menerima ilmu, dalam menerima pemahaman, dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan akhir semester. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan mungkin ini adalah pertemuan terakhir ya di tahun 2024. Atau masih ada lagi nih? Oke, saya ucapkan ya selamat bertemu dengan saya di tahun depan. Nah, gitu teman-teman semua. Dan tentunya jaga kesehatan kita ya. Karena sebentar lagi kita akan mengadakan atau menghadapi UAS. Dan itu teman-teman harus diikuti. Baik, kalau gitu tetap semangat semuanya. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, Terima apakah kasih, kita Pak. perlu foto bersama?